Mungkin Jimmy boleh jawab yang ini. Oke, jadi mungkin kita kita memang punya maskot sih teman-teman. Iya. Memang si Boris the Trader lah Iya. ya kita bilangnya. Mhm. Tapi actually nggak cuma Mhm. Boris the Trader. Kalau teman-teman baca di dalam itu juga Boris the Batman, Boris the apa banyak banget lah ilustrasinya gitu. Iya. Memang kita pakai Boris ini karena gini loh, karena kita ngelihat bahwa at least ini yang kita tangkap ya, ini feedback yang kita dapat gitu. Mhm. Kayaknya investasi itu kayak apa ya, kayak old man stuff banget dan kayak kuno. Maksudnya kuno itu as in anak-anak muda itu nggak tertarik karena kayak terlalu ribet atau terlalu terlalu formal atau gimana. Kita berusaha untuk nge-pack ini dalam dalam apa ya, dalam animasi, dalam kartun yang mungkin semua bisa terima gitu. Jadi ya Mhm. keluarlah si Boris ini, dan Boris ini memang memang selama ini dijadikan sarana kita untuk menyampaikan aspirasi dari para penulis kita di Mhm. Sukor gitu. Mungkin teman-teman pernah baca blog, kita punya blog Boris yang nulis juga. Kalau kalau tulisannya Boris yang nulis berarti Reconnect. Oke, silakan. oke ya mungkin kayak gitu sih kalau tentang Boris ya. Iya. Tapi obviously kita kita juga jelasin sih cover story-nya kenapa di sini ada Boris gitu. Oke, ini sorry, tadi kayaknya ada ke reconnect. Ini udah ke ini ya, udah jelas lagi ya, bro ya. Udah jelas. Daniel. Ya. Oke. Udah, oke oke. Ah, ah. Yang buffering gua, Joe atau Bro Daniel Kayaknya ya? Daniel deh. Kayaknya kita bertiga kayaknya buffering. Oh iya. Iya, iya. Boleh mungkin diulang dikit dikit lagi bagian yang tadi Jimmy sebutin bahwa ini adalah sarana untuk apa memberikan aspirasi gitu ya. Ya, betul. Jadi memang Mm-mm. kita kan terutama kita yang analis ya teman-teman ya. Kita kan biasa produk Ah, kita ah. itu kan dalam bentuk research report gitu. Dan mungkin research report ini agak sophisticated bahasanya gitu. Agak ketinggian lah buat orang-orang yang mungkin memang nggak kerja Mm-mm. di market gitu. Bukan salah teman-teman Mm-mm. gitu, jelas. Memang yang research report biasa seperti itu gitu ya. Tapi Iya. melalui Boris, kadang kita bisa kasih tulisan yang lebih giving ideas dalam bahasa yang gampang dimengerti teman-teman gitu. Jadi intinya Boris Mhm. itu penyampai penyampai aspirasi kita lah sebenarnya, yang kita gunakan untuk nyampein gitu. Oke oke oke. Ini ada yang mau ditambahin dari Jo terkait dengan Ah, udah maskotnya? jelas kok. Udah Udah jelas ya banget ya, benar tadi mantap. yang iya yang iya. Iya, jadi ini emang perkenalan juga buat para cuan troopers, nggak cuma dengan kamusnya, tapi juga dengan maskotnya gitu ya. Jadi lebih kenal lah ya dengan cuan troopers, juga jadi makin kenal dengan maskot-maskot kita. Karena kan kita juga ada maskot yang lain tuh ya, ada yang apa tuh namanya, yang cuan troopers gitu bentuknya. Gitu. Jadi ini adalah salah satunya gitu ya. Oke, Joe dan juga Jim, ini kan sambil kita bahas-bahas terkait dengan isi dari bukan kamus biasa ini banyak banget. Gue juga nggak enak nih kalau harus spill gitu ya isinya apa karena ini kan haki ya, hak kekayaan intelektual. Nanti jangan lupa para cuan troopers beli dan langsung baca aja. Itu nanti kita akan launching, akan berada di Gramedia toko buku terdekat gitu ya dari para cuan troopers pastinya. Tapi yang mau dapat privilege jangan lupa boleh screenshot ya, screenshot IG live malam ini dan kemudian tag ke Sukor Sekuritas tentunya, dan juga tag ke kita bertiga juga boleh gitu ya. Oke, cuan troopers kalau pengen nanya terkait dengan kamus boleh, tapi mungkin dari kamus ini kita boleh bahas sedikit lah ya tentang pergerakan-pergerakan market yang mungkin ada hubungannya gitu ya, yang mungkin ada keterkaitannya istilah-istilahnya dengan materi-materi yang ada di bukan kamus biasa. Salah satunya adalah market sell off. Nah, ini siapa nih yang mau jelasin? Apa itu market sell off? Udah 4 hari loh IHSG kita merah nih. Kita mulai dari Joe atau Jimmy dulu nih? Joe aja ya, Joe aja. Dari Tadi Joe kan aja. Jimmy udah nih. Joe, ini market sell off nih. Ini udah hari keempat. Market sell off itu apa dan ukurannya apa sih? Tadi kan kita koreksi 3%. Ya.
Oke. Ke live ya? Kalau nggak salah, Eh, keputus nih. iya, kayaknya nggak tahu ujungnya kemana nih. Keputus nih kayaknya si Joni. Oke deh. Nah, kita sambil tunggu Joe connect ke kita, kita, nah Jimmy dulu deh berarti, Jimmy dulu nih yang ngejelasin nih, market sell off. Nah, market sell off itu apa sih sebenarnya? Oke, mungkin sorry sebelum sebelum kita jelasin sedikit tentang isi buku ini ya, gue harus kasih Ah, sedikit info sih, Bro Daniel. ah, Jadi, ah. in the end, kita memutuskan bahwa buku ini tuh nggak akan dijual di luar sih, gitu. Mm-mm. Oh, oke. Berarti Jadi, khusus untuk cuan trooper saja gitu ya? iya, buku ini akan jadi eksklusif hadiah kita buat para cuan troopers, gitu. Jadi memang awalnya kita mikir untuk kita bukan bukan publish ya, kita memang udah publish dan ini memang ada hak ciptanya betul, tapi kita memutuskan Mhm, untuk nggak dijual gitu, karena kita pengen ada value lebih gitu menjadi menjadi seorang cuan troopers gitu. mhm. Oh, oke, 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 oke. Berarti ini bener-bener eksklusif buat cuan troopers ya? Iya, betul. Jadi kita kasih ini Oke, buat para nasabah wah. kita sih. Oke, oke, oke. Jadi, Nah, berarti harus bergabung dulu jadi cuan troopers, baru bisa dapetin kamus ini. Mantap. Berarti ya, harus gabung melalui ifom.sukorsekuritas.com. Hanya khusus betul. untuk cuan troopers kita. Mantap, mantap, mantap. Dan Udah mungkin kejawab nih, gini ya, soalnya, depannya berencana karena kan again kita buku ini kan memang sifatnya eksklusif. mm-mm. Sorry, kedengaran nggak? Ya, kedengeran, kedengeran. Aman. Oke. Jadi kan kita kan memang buku ini awalnya dibuat eksklusif untuk para para cuan troopers, tapi obviously kita nggak mungkin cetak sekian banyak untuk semua orang satu kan. Jadi memang Mm-mm. kita awalnya akan bentuk eksklusif, jadi teman-teman bisa perhatiin juga nanti dari kita, dari IG kita, Sukor Sekuritas, kita akan sering bagi-bagi, dan kita udah mulai bagi-bagi, sebenarnya mungkin teman-teman yang Mhm. udah notice dari sebelum lebaran, kita udah bagi-bagi buat teman-teman, tapi ke depannya nanti kita akan kasih dalam bentuk e-booknya sih, dalam bentuk ya PDF-nya gitu. Oke, 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 oke. Berarti karena emang ini Hmm, sifatnya eksklusif, harus bergabung. Balik lagi harus bergabung di iya, menjadi cuan troopers di ipom.sukorsekuritas.com ya. Dan cara iya mendapatkannya betul. pun ini tidak semudah itu ya, karena Ya kita pasti. kita ada cetak banyak sih, tapi ya jadi teman-teman nggak perlu Mm-mm. khawatir, kita ada cetak banyak ribuan ribuan piece bukunya. Jadi teman-teman just pay attention aja ke Sukor Sekuritas di IG kita, mungkin kita akan sering kasih giveaway gitu. Mhm. Mantap. Ini udah ada si Joe udah balik lagi sepertinya online. Ini gue coba go live with Joe lagi. Oke. Nah, ini sambil nunggu nih dari Jimmy sendiri, kita jelasin sedikit tentang yang ada di Ah, ini, dalam kamus ini. Nah, ini dia. Sorry, Langsung sorry aja nih dari keputus. Jo Iya, iya, tentang, gimana? iya, iya. Market sell off nih, market sell off. Apa nih? Apa nih market sell off nih Oke, sebenarnya oke. nih? Market sell-off itu dumping ya sebenarnya, aksi jual aja sih. Mm-mm. Jadi penjualan efek gitu ya atau saham secara intens gitu kan. Dan sebenarnya kalau dibilang alasannya sebenarnya banyak ya. Tergantung ya kalau misalnya mau dibilang Mm-mm. bisa dari global ekonomi, bisa dari laporan keuangan dan sebagainya. Kira-kira gitu sih. Oke. Ada yang mau ditambahkan, Jim? I think itu udah benar. Cuma mungkin yang harus di-note adalah market sell-off itu tidak selalu mengacu pada fundamental ya teman-teman ya. Hmm. Jadi market itu punya psikologinya dan kadang market bergerak sesuai psikologi ya. Mungkin ada, kalau teman-teman tahu, ada namanya teori Mr. Market. Jadi tergantung Mhm. moodnya Mr. Market lagi gimana di hari itu juga terjadi sama bursa sih. Jujur, kalau mau sedikit ngebahas tentang market hari ini, I think hari ini tuh agak kelihatan bahwa banyak yang panic selling teman-teman gitu. Betul. Jadi ya Mhm. mungkin kalau kita ngobrol sama teman-teman kita ngobrol sama mungkin ya beberapa ya klien kita, memang mereka juga ngeliat kayaknya hari itu panic selling gitu. Karena obviously nggak banyak yang berubah sebetulnya di dalam itu ya fundamentals kita ya. Ya mungkin memang semalam ada data inflasi 8,3%, masih cukup tinggi teman-teman, tapi memang to be honest itu juga expected sih gitu loh, bahwa angkanya akan tinggi kan. Nggak ada yang expect Mhm. angkanya akan turun Hmm. turun jadi misalnya dari 8% jadi turun jadi 3% kan, nggak juga gitu loh. Oke, oke, oke. Berarti emang udah Hmm. expected gitu ya. Makanya banyak yang melakukan panic selling tadi gitu. Nah,
kalau ngelihat-lihat tentang pergerakan market ini, besok bakal lanjut lagi dong ini koreksi nih kalau ngelihat geraknya kayak gini. Sorry gimana tadi kayak agak putus deh. Mungkin Joe kalau denger boleh. Oh Eh, iya, iya, Daniel, dari Joe dulu. Ini besok bakal lanjut nggak nih merah nih koreksi dalam kayak hari ini? sebenarnya nggak bisa di timing juga ya. Kalau misalnya dari aku sendiri, Heeh. kemarin aku juga ada yang dengar kayaknya besok akan ada indikasi rebound dan sebagainya, tapi ternyata sampai sekarang kan masih tetap ada penurunan juga ya. Walaupun kita lihat sendiri, Mhm. misalnya dari Indonesia sebenarnya data ekonomi kita bagus gitu ya. Kalau misalnya lihat dari PDB kita, dari purchasing power index kita juga bagus gitu kan. Iya. Tapi ya benar yang kata Jim tadi itu sebenarnya dibilang market sell off itu nggak hanya berdasarkan dari fundamental atau data aja, tapi lebih ke psikologis juga gitu ya, dari panic selling gitu kan Mhm. orang-orang. Jadi memang penting juga gitu ya kita sebagai investor atau trader gitu ya bisa juga harusnya melihat nih ya kan eh, Mhm. apakah semua ini harus bisa membedakan lah psikologis atau Iya. secara data sih gitu kira-kira. Mhm. Oke, 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 mantap. Nah, ini buat cuan troopers yang pengen nanya-nanya tentang market nih, sekalian aja, karena kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi buat ngobrol-ngobrol tentang bukan kamus biasa dalam tema bukan ngobrol biasa gitu ya. Oke, Jim dan juga Joe, gue juga pengen kembali menginformasikan ke para cuan troopers dan juga ke para eh, teman-teman lain yang menyaksikan IG Live kita, buat yang nanya di mana kamusnya bisa didapatkan gitu ya. Kamusnya hanya bisa didapatkan dengan cara menjadi cuan troopers gitu ya, eksklusif untuk para cuan troopers. Jangan lupa menyaksikan IG-IG live kita dan juga event-event online kita yang akan digelar begitu ya dalam beberapa waktu ke depan. Utamanya karena 17 Mei nanti kita akan ada grand launching tentunya ya. Jangan lupa nanti bisa disaksikan juga via YouTube. Kemudian nanti kita juga akan ada satu perkenalan begitu ya kepada media terkait dengan bukan kamus biasa. Nah, kalau hari ini itu memang temanya itu khusus untuk memperkenalkan buat para cuan troopers kita nih di IG Live kita di malam hari ini. Nah, teman-teman sambil saya tunggu pertanyaannya ini untuk Bro Jim dan juga Bro Joe, gue pengen nanya nih, ada nggak sih istilah market yang menjelaskan bahwa ini market nih di minggu ini dari hari Senin sampai Jumat itu merah terus gitu? Ada nggak sih misalnya kayak hat trick atau apa kalau di sepak bola kan gitu kan istilahnya. Nah kalau di ini di market itu ada nggak sih istilah yang kayak kalau kalau gue bilang ini itu tuh artinya 5 hari berturut-turut koreksi. Ya, obviously I think itu bearish ya. Oke, 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 bener juga ya, bearish market gitu ya. Iya, Berarti itu menjelaskan bahwa marketnya koreksi mulu gitu. Haki iya, haki juga bisa haki. Oke, oke. Oke ya, iya. hajar Haki kiri ya gitu ya, orang pada rame-rame gitu jualan, kan. jualan gitu. Iya, ini bener nih ada cuan troopers kita yang berhasil ngejawab loh. Dia tulis Raihan Fuadi, tuh dia juga tulis bearish loh, sama-sama. Bearish market ya. Oke, oke. Nah, untuk bearish market sendiri kan gue ada ngeliat nih di dalam kamus gitu ya, ada istilah bearish market gitu. Nah, kalau bearish market sendiri itu apakah ada ukuran koreksinya berapa persen? Ukurannya apa sih sampai bisa dibilang bearish market? Oke. Eh, jadi sebenarnya kalau kalau berbicara a bit Mm-mm. technical ya, bearish market itu biasa Mm-mm. didefinisikan sebagai market yang udah masuk ke teritori koreksi lebih dari 20% dari last high-nya Hmm. gitu. Jadi misalnya ya kita misalnya 10.000, terus dia turun-turun sampai ke bawah 8.000, itu technically dia udah di bearish market gitu. Udah dalam bear territory lah Hmm. kalau orang bilang gitu. Tapi Mm-mm. jujur kalau pergerakannya kayak seminggu ini itu udah kerasa kayak bear Iya. banget sih kalau turunnya kayak Iya, gini iya, ya iya, 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 benar, 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 benar. gitu. Karena dari 7.200-an ya, 7.200, 7.300 kita koreksi sampai hari ini 6.599, loh, benar-benar 1 poin di bawah 6.600. Tapi ini berarti belum bisa dibilang bearish market, belum 20% atau gimana nih? Biasanya sih kita ngeliat bearish market itu Mm-mm. terjadi dalam waktu yang cukup panjang ya. Maksudnya bukan bukan karena kalau kalau dia cuma terjadi dalam beberapa hari, mungkin kita lebih cocok manggilnya itu volatility